Badan usaha swasta itu sangat-sangat penting dalam transisi energi. Kalau kita memang benar-benar mau menuju target renewable energy kita nggak bisa pakai anggaran negara saja karena anggaran negara terbatas. Jauh lebih banyak cash liquid yang beredar di perbankan dan di capital market daripada anggaran negara. Makanya kita harus bisa menarik itu. Hai Sobat Teknologi, selamat datang kembali di Tech Talk by The Habibie Center. Kali ini bersama saya, Azania Nurhidayah Siswadi, peneliti di The Habibie Center. Tech Talk episode kali ini berjudul Pengembangan Skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara konteks kebijakan, transisi energi seringkali dipersepsikan sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Padahal untuk mewujudkan transisi energi sendiri diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, salah satunya adalah dengan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha atau biasa disebut dengan KPBU atau mungkin istilah familiarnya adalah Public-Private Partnership. Nah, di TED Talk episode kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi banyak tentang kemitraan dan badan usaha. Salah satunya juga tentang skema kerjasama, dan juga bagaimana mendorong kerjasama yang efektif antara pemerintah dan juga badan usaha, juga mungkin hambatan-hambatan apa yang selama ini ditemui di dalam skema-skema tersebut, terutama di dalam konteks transisi energi. Nah, untuk berdiskusi tentang topik tersebut, saya tidak sendiri, sudah hadir di dalam studio kita kali ini Mbak Tiza Mafira, Executive Director dari Climate Policy Initiative. Beliau memang expert di bidang pembiayaan iklim dan juga pembiayaan transisi energi. Halo Mbak Tiza, apa kabar? Baik, halo Mbak Nia, apa kabar juga? Senang sekali ya bisa kedatangan Mbak Tiza kali ini. Nah, mungkin Mbak Tiza bisa cerita juga kalau Climate Policy Initiative itu bergeraknya mendorong di bidang kajian apa saja mungkin Mbak? Climate Policy Initiative itu adalah sebuah lembaga riset ya, think tank. Tapi fokusnya di pendanaan iklim. Jadi kalau climate finance itu adalah semua pendanaan yang mengalir untuk tujuan aksi iklim ya, baik itu mitigasi, adaptasi maupun aksi iklim lainnya. Dan kita berusaha mendorong supaya pendanaan itu memang sesuai dengan target menjaga agar suhu bumi itu tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Jadi yang penting adalah kita melihat kalau memang banyak pemerintah atau perusahaan yang sudah komitmen menuju menahan 1,5 derajat Celcius itu, maka itu harusnya terbukti melalui investasi atau anggaran, expenses, biaya yang mereka keluarkan. Jadi kita lihat tuh uang yang sudah dikeluarkan oleh anggaran negara atau oleh investasi swasta itu sebenarnya sesuai nggak sih dengan yang mereka ucapkan adalah target iklim mereka gitu. Wah, menarik sekali ya yang dikerjakan oleh Climate Policy Initiative. Nah, Mbak Tiza, kalau kita melihat transisi energi ini kan bukan sesuatu yang sederhana ya, kompleks dan memang perlu transformasi secara holistik dan keseluruhan gitu. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang transisi energi ini tidak bisa hanya didorong satu pihak saja, dalam hal ini pemerintah. Dan kita bisa melihat bahwa keterlibatan multi pihak ini adalah sesuatu yang sangat krusial kalau di dalam transisi energi. Kalau menurut perspektif Mbak Tiza sendiri, seberapa penting keterlibatan badan usaha di sini dan seberapa krusial? Dan mungkin bagaimana mereka bisa membantu mendorong demokratisasi pasar energi itu sendiri? Oke. Badan usaha swasta itu sangat-sangat penting dalam transisi energi. Karena kalau kita bicara transisi energi kan yang kita bicarakan, yang kita visualisasikan ya adalah masa depan di mana listrik dan energi untuk kegunaan lain itu tidak bersumber dari tenaga batu bara atau migas ya, tapi bersumber dari energi terbarukan. Nah, energi terbarukan kan adalah teknologi solar PV, teknologi misalnya hidro, teknologi angin, itu semua adalah teknologi yang bisa diterapkan pada proyek yang ada revenue-nya gitu. Sebenarnya kan ada potensi penghasilan di sini. Nah, ketika proyek itu ada potensi penghasilan, maka seharusnya swasta bisa masuk untuk investasi dan badan usaha bisa masuk untuk investasi. Jadi penting sekali badan usaha dan swasta masuk untuk investasi karena duit mereka lebih banyak daripada negara gitu ya.
daripada anggaran negara. Kalau kita memang benar-benar mau menuju target renewable energy kita nggak bisa pakai anggaran negara saja karena anggaran negara terbatas. Jauh lebih banyak cash liquid yang beredar di perbankan dan di capital market daripada anggaran negara. Makanya kita harus bisa menarik cash tersebut supaya mau berinvestasi sesuai dengan target transisi energi kita. Berarti kalau dari perspektif Mbak Tiza tadi, mungkin bisa kita tangkap bahwa keterlibatan sektor swasta ini bisa dibilang peran kunci ya. Mereka punya peran kunci untuk mencapai dan mungkin mengakselerasi transisi energi berkeadilan. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa peran swasta ini bukan hanya sebagai pelaku bisnis di sini, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha misalnya Mbak, kita kan punya skema Just Energy Transition Partnership di mana Mbak Tiza dan rekan-rekan di CPI juga sangat aktif mengawal dan mengadvokasikan ya. Nah, salah satu skema yang menarik di sini adalah pengimplementasian blended finance. Jadi dana yang di-pool itu tidak hanya berasal dari pemerintah dan swasta, tetapi juga dari negara-negara IPG dan juga dari lembaga filantropi. Nah, mungkin Mbak Tiza bisa menceritakan gitu kepada teman-teman audiens semua, sebenarnya skema blended finance ini bagaimana sih Mbak? Atau mungkin cara bekerjanya itu seperti apa? Oke, skema blended finance dulu ya, baru masuk ke JETP, karena ada perbedaan sedikit. Blended finance itu kan kayak apa sih blended? Blended tuh kayak jus ya, jus di blender gitu, dicampur jadi satu. Maksudnya itu adalah ada pendanaan publik dan ada pendanaan swasta, kemudian dicampur menjadi satu dalam sebuah skema keuangan. Itu namanya blended. Tapi pencampurannya itu memang dengan struktur yang beragam ya, beragam. Jadi bentuk-bentuk dari struktur finance, blended finance ini nanti akan berbeda-beda. Publik itu nggak cuma anggaran negara, nggak cuma pemerintah, tapi publik itu bisa jadi adalah dari negara lain, ya misalnya melalui hibah, bantuan hibah atau skema pinjaman tapi pinjaman yang lunak gitu, atau bisa juga dari bank development finance ya, misalnya World Bank, ADB, itu semua mereka kalau misalnya memberikan fasilitas hibah atau fasilitas pinjaman lunak tuh istilahnya kalau bahasa Inggrisnya adalah concessionary finance atau concessionary loan ya. Itu maksudnya soft loan lah, pinjaman dengan bunga yang lebih rendah daripada market price gitu. Nah, itu juga termasuk pendanaan dari publik. Nah, sedangkan pendanaan yang dari swasta adalah ya dari perbankan ya, dari pasar modal, itu semua dari swasta. Nah, kadang-kadang kalau untuk energi terbarukan dan banyak proyek-proyek lainnya yang berhubungan dengan sustainability atau proyek iklim, proyek hijau, itu biasanya karena belum banyak pasarnya, belum besar demand-nya atau teknologinya masih baru, swasta tuh nggak berani invest di situ. Jadi mereka kan pasti akan melihat ini sebenarnya kalau saya kasih pinjaman ke situ atau saya masukin saham di situ, returns-nya bagi saya menarik atau enggak sih? Kalaupun returns-nya menarik, resikonya tuh gede nggak sih? Tinggi nggak sih resiko misalnya? Oh, ternyata ada kejadian apa, terus saya nggak bisa dapat dividen saya atau saya nggak bisa dapat pengembalian pinjaman saya gitu. Nah, kalau returns-nya rendah, resikonya tinggi, biasanya swasta nggak mau masuk, ya kan? Udah aja nggak mau masuk. Nah, gimana dong caranya si proyek-proyek yang penting ini tetap didanai oleh swasta? Jadi si dana publik masuk ke situ. Dana publik masuk, dia bilang, saya juga nggak bisa. Kalau saya harus danain ini sendiri 100%, saya juga nggak bisa. Tapi gimana kalau saya danain ini, spesifik dana saya dipakai untuk mengurangi resiko buat kalian. Atau spesifik dana saya tuh dipakai untuk meningkatkan returns buat kalian, gitu. Jadi bisa bentuknya misalnya saya kasih jaminan deh, kalau sampai pinjaman kalian nggak balik, saya jamin saya deh yang akan nalangin pinjamannya, gitu. Nah, dengan si dana publik masuk ke situ, resikonya jadi berkurang, swasta jadi mau masuk. Nah, itu yang namanya blended finance, gitu. Intinya sih adalah upaya supaya yang tadinya tidak menarik bagi pihak swasta menjadi menarik sehingga duit swasta bisa masuk ke dalam proyek-proyek yang penting dan strategis untuk climate.
I see. Nah, berarti tadi Mbak Tiza juga sempat menyinggung tentang resiko investasi ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya Mbak Tiza sendiri melihat skema blended finance, terutama yang di JETP ini dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur energi terbarukan ya, dan mungkin bagaimana caranya untuk meminimalisasi resiko untuk pihak swasta yang mau berinvestasi mungkin Mbak. Ya, kalau JETP itu kan adalah sebuah inisiatif antara negara-negara G7, ya, ada beberapa negara-negara maju di dalam kelompok G7 yang berinisiatif kita mau berkomitmen sebuah dana untuk negara berkembang seperti Indonesia, Afrika Selatan, Vietnam gitu ya, supaya mereka bisa mengakselerasi transisi energi mereka. Jadi kalau di kasusnya Indonesia, JETP-nya Indonesia, dana itu adalah 20 miliar dolar ya. 20 miliar itu terdiri dari 10 miliar dana publik dari negara-negara G7 dan 10 miliar dana swasta dari bank-bank yang tergabung dalam sebuah aliansi yang sudah pledging net zero. Nah, istilahnya GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Nah, jadi begitu kita lihat skemanya JETP ini, skema pendanaan JETP ini ada setengah dari publik, setengah dari private toh. Kita langsung membayangkannya, berarti ini mungkin mau blended finance gitu. Artinya mungkin proyek-proyek yang akan didanai ini di Indonesia akan merupakan percampuran antara dana publiknya G7 sama dana swastanya perbankan ini gitu. Nah, kenyataannya belum tentu demikian gitu. Maksudnya bisa aja si publik ini ngasih dana kemana, ke proyek A, si yang swasta ngasih dana ke proyek C, belum tentu satu proyek dapat dua-duanya gitu. Jadi belum tentu blended maksud saya. Tapi kalau misalnya mau blended pun sebenarnya ada potensi, kita belum tahu karena ini belum turun juga sih duitnya gitu. Tapi bisa aja kalau misalnya melibatkan PT SMI gitu misalnya, nanti PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia kan adalah sebuah badan pembiayaan infrastruktur ya di Indonesia ya. Mereka tuh bisa tuh misalnya PT SMI bilang lewat saya aja, dana publiknya, dana private-nya kita bisa bantu fasilitasi supaya itu blended dan kena ke proyek-proyek strategis renewables di Indonesia gitu. Jadi maksud saya JETP tidak equal dengan blended finance, belum tentu. Karena nanti pelaksanaannya adalah bisa jadi ada yang publik-publik aja, ada yang private-private aja, ada yang blended. I see. Menarik sekali ya Mbak pembahasannya. Nah, kalau misalnya untuk blended finance sendiri, itu kan biasanya ada 3 faktor kunci ya Mbak ya. Dari sisi investor, dari sisi intermediaries, dan pipeline. Nah, kalau misalnya intermediaries sendiri kan mungkin contoh yang bisa kita lihat adalah adanya SDGs Indonesia One ya, yang memang dikelola oleh PT SMI sendiri. Nah, kalau misalnya dalam konteks transisi energi sendiri, bagaimana dana ini dikelola dalam artian cara pendistribusiannya Mbak? Proyek mana yang mungkin terlihat paling visible untuk didanai dan mungkin assessment-nya sendiri bagaimana? Pengelolaan dananya itu mungkin contohnya yang bisa dilihat adalah fasilitas SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT SMI. Itu adalah fasilitas blended finance Indonesia, di mana PT SMI menyediakan platformnya gitu. Ini platformnya, silakan yang mau masukin dana ke sini dari World Bank, dari ADB, dari AFD, dari KFW, pokoknya UNDP segala macam, itu bisa masukin dana ke situ. Nanti oleh PT SMI bisa dicarikan struktur financing yang tepat ya, yang bisa menarik dana swasta juga untuk proyek-proyek infrastruktur Indonesia ya. Tapi kalau PT SMI kan kalau PT SMI kan tidak hanya, kalau SDG Indonesia One Fund itu tidak hanya renewable energy, tapi dia adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan SDGs lah. Jadi bisa kesehatan, ya, bisa sanitasi gitu-gitu, bisa juga energi, bisa juga air ya. Nah, pertanyaannya kan adalah bagaimana pengelolaan dananya. Nah, pengelolaan dananya itu nanti adalah
ada project pipelines, maksudnya ada sebuah list of projects. Tadi kan intermediary sudah ya, intermediary-nya adalah PT SMI. Ada pipelines. Pipelines-nya itu ya dari berbagai sumber di Indonesia gitu. Misalnya itu pembangkit listrik ya mungkin pipeline-nya dari PLN. Kalau misalnya itu adalah saluran pipa air ya mungkin pipeline-nya yang ngajuin PAM atau PDAM gitu kan. Kalau misalnya itu proyek apalah gitu, misalnya jembatan gitu, jalan tol gitu, ya mungkin nanti yang mengajukan adalah Kementerian Perhubungan. Si PT SMI sendiri mengharapkan bahwa pipeline-nya banyak dan berkualitas. Artinya berkualitas tuh ini adalah ada daftar kayak menu lah ya, dapat menu proyeknya A, B, C, D sampai Z gitu ya. Nah, proyek ini udah cukup detail lah, udah kelihatan ada pre-feasibility study-nya udah kelihatan size-nya seperti apa, kira-kira kalau pakai tarifnya mau kayak gimana. Misalnya jalan tol, tarifnya nanti seharga berapa nih jalan tol. Misalnya proyek energi terbarukan ya, feed-in tarifnya dapatnya berapa nih proyek yang ini gitu. Kemudian kira-kira revenue-nya bisa dapat berapa. Jadi dia sudah bisa menilai, sebagai intermediary dia bisa menilai, oke, proyek yang kayak begini kayaknya kayak cocok nih ditawarkan ke funder yang itu. Atau funder yang ini, gitu. Peran PT SMI di situ sebagai semacam penghubung ya, antara si proyek dengan si financiernya. Gitu. Wah, menarik Mbak. Nah, tadi kan sempat disinggung juga sama Mbak Tiza ya, sempat disinggung sedikit. Sama ini tantangan proyek energi dari pihak swasta, terutama untuk proyek energi terbarukan, misalnya kayak PLTS. Kalau misalnya kita melihat barrier to entry marketnya itu kan juga cukup besar ya Mbak ya. Dan juga mungkin belum terlalu bankable dan high initial cost juga di depan, tapi ROI-nya atau return of investment-nya juga bisa dibilang juga tidak menentu ya, bisa dibilang kecil juga. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Tiza, bagaimana tentang hal ini Mbak? Dan mungkin apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah dan mungkin pihak-pihak lain untuk mencoba memperbaiki ekosistem ini? Yang bisa dilakukan dari segi pendanaan kan adalah mencoba menurunkan resiko atau menaikkan returns, kan begitu ya prinsipnya ya. Jadi pemerintah bisa masukin skema blended finance melalui tadi ya misalnya jaminan, misalnya melalui subsidi kredit dan sebagainya, atau bisa lewat skema KPBU ya, kemitraan pemerintah dan badan usaha, di mana ada mungkin joint venture baru yang dibuat antara BUMN atau pemerintah dengan sebuah badan usaha swasta, kemudian ada lender gitu. Kemudian itu pakai skema itulah build, operate, transfer gitu sebagainya. KPBU lah ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau CPI sih melihatnya ya, setelah kita riset dan survei ke banyak pihak, skema-skema itu memang sudah ada sejak lama ya. KPBU udah ada sejak lama, blended finance sudah mulai banyak instrumen-instrumen yang ada dan yang ditawarkan. Tetapi khusus untuk urusan energi terbarukan dan lebih spesifik lagi soal solar panel ya, pembangkit listrik tenaga surya, itu ujung-ujungnya mentok di returns. Mentok di returns karena mau semurah apa financingnya, mau selunak apa pinjamannya, ketika kita nggak bisa memasang solar PV dalam jumlah yang besar, itu tidak menarik bagi investor, ujung-ujungnya tidak menarik. Saya kasih contoh ya biar jelas ya. Misalnya saya mau pasang solar PV di rumah, kemudian saya mau pakai pinjaman, ya. Misalnya saya apply ke bank, kata bank, saya bisa kasih pinjaman lunak nih, karena saya dapat blended finance dari pemerintah, saya dapat credit enhancement, saya dapat jaminan. Biasanya kalau saya kasih pinjaman lunak, bunganya 11%. Untuk solar PV ini saya bisa kasih bunganya 7% gitu misalnya. Terus saya udah tertarik kan, wah ada bunga pinjaman pakai bunga cuma 7% buat pasang solar PV, saya mau deh. Saya apply nih ke bank. Begitu saya mau pasang nih solar PV, ternyata saya nggak bisa pasang 100%. Bahkan nggak bisa pasang 80%. Saya boleh pasang hanya 15%. Itu kan adalah peraturan PLN yang tahun ini ya.
PLN membatasi pemasangan solar PV hanya 15% dari total kapasitas. Jadi saya misalnya rumah saya 1000 watt, saya hanya boleh pasang 150 watt. Itu kayak satu panel sebiji gitu. Yang nggak cocok. Saya mau minta pinjaman mau semurah apapun pinjaman itu, kalau hanya bisa pasang solar panel sebiji, nggak worth it gitu ya. Kan saya mengharapkan penghematan tagihan listrik kan. Saya masang solar panel kan mau ngarep tagihan listrik saya berkurang drastis gitu 30%, 50%. Kalau cuma pasang solar panel sebiji, mana penghematan listriknya gitu. Nah, jadi mentok lagi kata banknya, wah penghematannya nggak seberapa juga ya, nanti kamu nggak bisa ngembaliin duitnya ke saya gitu kan kata banknya. Jadi itu contoh kecil saja, maksudnya itu metafor karena kayaknya belum ada tuh pinjaman soft loan buat solar panel. Tapi untuk skala komersil itu persis yang dihadapi. Ya, jadi misalnya mall, pabrik mau pasang solar panel, persis itu yang dihadapi karena dihambat dari segi peraturan untuk pasang solar panel. Oh, oke. Nah, Mbak, kalau misalnya Mbak Tiza melihat regulasi ini, kira-kira apakah tumpang tindih sebenarnya dengan tujuan transisi energi sendiri? Sebenarnya iya ya, karena tujuan transisi energi kan boleh dikatakan Indonesia itu termasuk ambisius dalam arti energy mix berapa sih 25% di tahun 2030, kemudian net zero di 2060 itu dianggapnya secara relatif terhadap negara lain itu cukup ambisius gitu. Tetapi untuk mencapai itu, kita belum mencapai itu lah ya, masih sekarang energy mix renewable energy itu sekarang baru 10% lah, 10%, 11% gitu. Dan kalau mau mencapai itu, maka peraturan yang diterapkan harus sesuai dengan target itu, harus benar-benar agresif supaya terkejar target itu. Tapi sayangnya banyak sekali peraturan yang justru tidak memberikan insentif bagi energi terbarukan untuk berkembang, atau justru malah melemahkan energi terbarukan seperti misalnya tadi itu ya, pembatasan pemasangan kapasitas. Dan yang ketiga, selain tidak memberi insentif dan melemahkan, yang ketiga adalah masih banyak insentif keuangan yang diberikan justru untuk sektor batubara. Jadi semakin kontradiktif lagi gitu. Dan semakin tidak bisa energi terbarukan bersaing secara level, secara fair gitu. Nah, tadi Mbak Tiza juga sempat menyinggung tentang pajak batubara ya, karena malah diberi insentif gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita melihat proyeksi transisi energi ke depan ya, dengan adanya coal phase out sendiri, itu kan pajak penghasilan dari sektor ketenaga listrikan yang berasal dari batubara itu kan akan berkurang ya Mbak nantinya. Nah, sementara pemerintah sendiri juga perlu meningkatkan belanja publik ya, lewat insentif gitu kepada para produsen energi terbarukan ya. Nah, kalau Mbak Tiza sendiri melihatnya, ada nggak sih insentif khusus dari pemerintah untuk produsen energi terbarukan atau mungkin untuk badan usaha yang bergerak di energi terbarukan gitu Mbak, terutama yang terlibat di dalam skema PPP ini sendiri atau public private partnership sendiri, mungkin berupa subsidi atau berupa kemudahan instalasi PLTS atau IPP sendiri begitu. Menurut Mbak Tiza bagaimana? Kemudahan-kemudahan untuk project developer energi terbarukan itu perlu. Kemudian kemudahan-kemudahan bagi lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada mereka itu juga perlu. Sekarang ini sebenarnya sudah ada beberapa insentif fiskal yang sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Misalnya ada tax holiday untuk perusahaan yang ingin assembling solar panel misalnya ya, kemudian impornya dikenakan tax holiday, jadi nggak ada biaya impor untuk peralatan-peralatannya itu misalnya.
Ada sih beberapa hal-hal seperti itu, tetapi lagi-lagi itu belum cukup signifikan untuk mengalahkan hambatan-hambatan pasar yang tadi saya katakan ya. Jadi masih lebih kuat kekuatan batu bara ya, di Indonesia yang belum bisa dikalahkan oleh insentif-insentif kecil itu. Kalau dipikir-pikir, insentif itu banyak yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena kalau insentif satu dikasih ke energi terbarukan, yang batu bara juga dikasih insentif, akhirnya nggak ada dampaknya bagi si energi terbarukan. Jadi sebenarnya itu merupakan, kalau menurut saya sih, pemborosan anggaran ya, karena tujuannya pemberian insentif kan supaya ini berkembang. Tapi kalau lawannya dikasih insentif juga kan jadinya ini nggak bisa berkembang. Jadi untuk apa gitu, dampaknya nggak signifikan. Jadi insentif itu perlu dan memang sudah ada. Tapi menurut saya kalau tidak dibarengi dengan pengurangan insentif yang saat ini diberikan untuk batu bara, menurut saya jadi kurang berdampak. Oh, berarti bisa dilihat ya Mbak bahwa sebenarnya kalau di cost dan benefitnya sebenarnya masih lebih besar costnya daripada benefitnya gitu. Apanya? Dari mungkin kalau misalnya perbandingan antara insentif itu tadi dan mungkin ada kontradiksi dari mungkin regulasi yang masih ada. Cost-nya sangat besar karena kontradiktif. Tadi kan kata Mbak Nia kan tadi adalah pemerintah kalau mau ngasih insentif juga perlu pemasukan kan, perlu penghasilan. Penghasilan itu selama ini didapatkan dari batu bara misalnya. Jadi memang penghasilan pemerintah memang sangat banyak mendapatkan penghasilan dari batu bara. Tapi di saat yang sama, ketika memberikan insentif, ketika memberikan subsidi, ketika memberikan tax holiday, itu kita bandingkan saja, dan CPI sudah pernah melakukan kajian juga. Kalau dibandingkan antara subsidi fossil fuel dengan anggaran untuk iklim yang dikeluarkan oleh Indonesia, anggaran untuk iklim itu banyak hal termasuk insentif energi terbarukan ya. Itu lebih kecil climate budgetnya tuh lebih kecil gitu. Terus kemudian kalau dibandingkan dengan subsidi yang lain ya, subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, itu juga lebih kecil subsidi kesehatan, pendidikan dan sebagainya dibandingkan dengan subsidi terhadap fossil fuel gitu. Jadi memang penghasilannya tinggi tapi cost-nya juga tinggi nih untuk mensubsidi mereka-mereka ini. Seharusnya, dan ini yang sudah dilakukan negara-negara maju ya, ya kayak Swedia gitu misalnya. Mereka memang dapat banyak penghasilan dari fossil fuel. Kita juga nih banyak dapat penghasilan dari minyak, dari batu bara, udah berdekade-dekade kan. Nah itu semua dimasukin ke satu sovereign wealth fund, dan itu dialirin untuk transformasi energi. Jadi kedepannya kita nggak mau lagi bergantung pada ini, kita mau semuanya itu dialirkan untuk subsidi yang tenaga energi terbarukan. Nah menurut saya harusnya begitu. Sembari kita masih dapat penghasilan dari pertambangan batu bara, harusnya itu dialirkan untuk kompensasi atau subsidi energi terbarukan. Kalau sekarang tidak. Sekarang kita masih dapat penghasilan dari tambang batu bara, tapi dialirkannya untuk kompensasi DMO batu bara gitu loh. Jadi sama aja di situ-situ juga. Nah, Mbak, kalau misalnya tadi Mbak Tiza juga sempat menyinggung tentang tax holiday juga ya. Apakah sebenarnya skema ini kalau misalnya di lapangan, apakah memang benar-benar bekerja dalam artian bisa meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan sendiri, Mbak? Mungkin kalau misalnya dari studinya CPI. Ya, harusnya bisa. Ya, tapi karena banyaknya hal-hal yang bertentangan jadi nggak ngaruh ya. Itulah tadi yang saya bilang, kalau kebijakan itu bertentangan, mahal. Bagi pemerintah dan anggaran itu jadi mahal. Mahalnya karena tidak efisien, karena tidak berdampak. Yang tadinya harusnya berdampak, tidak berdampak. Jadinya kan mahal kan? Pemborosan gitu jadinya. Gitu. Kalau untuk kebijakan feed-in tarif sendiri, Mbak Tiza melihatnya bagaimana, Mbak? Apakah kebijakan ini juga efektif sebagai insentif untuk pelaku energi terbarukan sendiri? Semestinya iya, feed-in tarif harusnya merupakan insentif yang bagus, karena feed-in tarif itu berpengaruh terhadap returns. Ya kan? Kalau ada project developer energi terbarukan mau masuk, dia butuh pinjaman dari bank, banknya akan nanya, kalian emang dapat pemasukan berapa dari bikin pembangkit listrik tenaga surya ini?
kalau kata project developernya, oh sesuai dengan peraturan feed-in tarif Indonesia, saya dapat pemasukan segini. Setiap kali saya generate listrik segini, PLN akan membayar saya sekian gitu. Itu kan feed-in tarif kan gunanya itu, memberikan kepastian si project developer dapat pemasukan berapa supaya si project developer bisa dapat pembiayaan dari bank atau dari lembaga keuangan. Nah, tapi feed-in tarif kita itu di Indonesia sudah berubah beberapa kali. Dalam waktu 5 tahun kayaknya berubah 3 kali deh. Terus itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan penghitungan itu harus diulang lagi gitu. Jadi misalnya saya udah deal nih sama bank, oke, saya project developer ya, terus saya udah deal sama bank, oke begini ya, terus skemanya begini, saya pemasukannya begini. Feed-in tarifnya diubah lagi nih peraturannya, wah saya harus balik lagi ke bank. Sorry, berubah nih peraturannya. Jadinya begini ya, mungkin banknya masih baik tuh kali pertama. Oke, kita ulang lagi hitungannya gitu. Oke, sip. Jadi gini ya, pengembaliannya di tahun kesekian, nanti returns-nya sekian, begini-begini. Oke, sip. Udah, berubah lagi. Ya, oke, balik lagi ke bank. Jadi itu kan jadi membuat transaction cost-nya tinggi sekali. Kemudian akibatnya memang banyak proyek yang kemudian mangkrak ya, gara-gara berubahnya feed-in tarif beberapa kali. Tapi tidak hanya feed-in tarif. Kemarin itu feed-in tarifnya jadi bagus, solar PV lumayan bagus. Di tahun 2022, tapi kemudian muncul halangan tidak boleh memasang lebih dari 15% kapasitas. Jadi mau feed-in tarifnya berapapun, kalau cuma boleh pasang 15%, ya nggak dapat pemasukan yang sebesar itu juga kan, gitu. Ya, ini juga ya Mbak ya, adanya ketidakpastian feed-in tarif ini sendiri juga investor juga nantinya agak ragu-ragu ini mau invest nggak nih, seberapa besar mau investnya gitu. Iya. Nah Mbak Riza, kalau tadi kita sempat membahas tentang blended finance dan JETP sendiri, kalau JETP sendiri skema pendanaan atau mungkin fokus investasinya itu kemana saja sih Mbak? Sektor-sektor yang mungkin akan menjadi fokus utama prioritas dari JETP sendiri. JETP itu ada 5 fokus area investasi ya. Yang pertama itu adalah energi terbarukan. Sebenarnya 2 sih yang energi terbarukan. Yang pertama energi terbarukan yang base load ya, istilahnya base load itu adalah dia konstan gitu. Yang kedua adalah yang intermittent, disebut juga variable, atau dalam kata lain dia tergantung hari, tergantung matahari, tergantung arah angin gitu kan, kayak solar PV, wind power itu kan tergantung ini ya, hari itu panas atau enggak, kemudian hari itu lagi berangin apa enggak. Kalau yang energi terbarukan yang pertama, yang base load yang saya bilang konstan, itu adalah yang seperti geothermal, hydro gitu, dia nggak pernah berhenti kan kalau panas bumi atau tenaga aliran air itu kan tidak pernah berhenti. Nah itu dua fokus investasi pertama. Kemudian yang ketiga adalah pensiun dini PLTU batubara. Yang keempat transmission, dan yang kelima adalah supply chain ya, maksudnya mengembangkan supply chain-nya renewable energy di Indonesia gitu. Nah itu semuanya kalau yang saya lihat semua kelima-limanya itu ada semacam pilot project-nya di Indonesia. Tapi yang memang menjadi fokus utama banyak orang adalah yang 3 yang pertama. Pensiun dini mau kapan? Seperti apa pilotnya? Terus proyek-proyek energi terbarukan yang mana aja nih pipeline-nya ya? Project pipeline-nya apa aja nih yang bisa langsung kita garap? Gitu. Oke. Nah kalau misalnya yang dari skema pendanaannya sendiri Mbak, yang paling banyak atau mungkin yang paling diprioritaskan itu apa ya Mbak ya? Kalau kita lihat dari ketertarikan si fundernya itu artinya yang JETP funder ya, yang tadi saya bilang negara-negara G7 sama perbankan yang G-Funds, itu kelihatannya lebih banyak tertarik di energi terbarukan itu sendiri. Jadi yang 2 fokus investment area pertama itu, baik itu baseload atau intermittent. Sedangkan yang kita tadinya harapkan adalah lebih banyak yang tertarik ke pensiun dini PLTU batubara
dan transmisi. Karena disitulah sebenarnya investasinya pasti akan tidak terlalu menarik, proyeknya pasti tidak akan terlalu menarik untuk sektor swasta. Ya, kayak kita misalnya harus upgrade semua transmission grid kita jadi smart grid gitu. Itu kan infrastruktur banget ya. Itu pembangunan negara banget ya. Jadi akan jarang lah ada investor swasta mau masuk ke situ. Lagian itu kan semua dimonopoli juga oleh PLN. Jadi pasti itu butuh pendanaan publik di situ. Nah, sebenarnya kita berharapnya tuh ini bisa membantu ngangkat membiayai smart grid atau grid expansion sama membiayai PLTU, pensiun dini PLTU, tapi ternyata ketertarikannya para funder tidak terlalu banyak di situ. Oh, oke. Berarti sebenarnya lebih banyak ke pensiun dini PLTU dan juga mungkin ada beberapa teknologi energi terbarukan juga. Nah, Mbak Tiza, kalau misalnya berbicara tentang sisi masyarakatnya atau mungkin keterlibatan stakeholder yang di luar dari pemerintah dan juga dari badan usaha, kan ada masyarakat juga. Nah, selama ini kalau dari perjalanan JETP sendiri, Mbak, dan juga kerjasama antara pemerintah dan badan usaha di JETP-nya itu sendiri, seberapa banyak keterlibatan stakeholder yang dari masyarakat di situ, atau mungkin dari perwakilan masyarakat, mungkin untuk aspek ESG-nya atau mungkin mainstreaming JETC dan inklusivitasnya mungkin? Di JETP Investment Plan itu ada satu chapter tersendiri soal just transition, ya, itu ada satu chapter sendiri. Kemudian pada saat pembuatan investment plan itu ada event konsultasi publik diadakan 2 kali, dan di situ mengundang perwakilan dari civil society ya, dari komunitas masyarakat juga. Saya rasa sih nanti lebih perlu digenjot lagi ketika sudah mulai teridentifikasi proyeknya, misalnya ada proyek geothermal, atau ada proyek pensiun dini PLTU. Itu kan masyarakat di sekitar proyek itu harus dilibatkan ya, supaya memastikan tidak terjadi tragedi rempang gitu kan di situ, atau tidak terjadi penolakan terhadap pensiun dini PLTU batubara, karena kita kan semua ingin melihat itu sukses ya. Jadi jangan sampai ada penolakan dari pegawainya PLTU tersebut misalnya, jadi mereka harus dilibatkan dari awal supaya mereka ikut mendukung. Itu saya rasa perlu dilakukan tuh nanti, dan perlu kita lihat bareng-bareng bahwa itu benar-benar dilakukan. Karena belum ada proyek yang jalan, proyek JETP yang jalan, jadi kita belum lihat buktinya gitu loh, kita belum lihat implementasinya. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya dari aspek, misalnya dari ESG-nya sendiri, Mbak, Environment, Social, and Governance, apakah investasinya nanti juga akan menggunakan checklist tersendiri gitu untuk measuring atau mungkin assessing ESG aspeknya di dalam investasinya sendiri? Iya, jadi di dalam Just Transition Chapter itu disebutkan bahwa harusnya ada checklist, 9 checklist malah, 9 standar ya, tidak hanya environmental, social, governance ya, tiga-tiganya mencakup, tapi ada juga kayak hal-hal seperti economic diversification, kemudian yang environment ada biodiversity, kemudian ada cultural heritage gitu. Maksudnya cukup ada gender juga gitu. Jadi cukup banyak faktor yang harus di checklist. Tapi lagi-lagi karena proyeknya belum dijalankan, jadi kita belum melihat sejauh mana checklist itu benar-benar dilaksanakan nantinya. Oh, oke. Kalau misalnya dalam perkembangannya Mbak Tiza, mungkin ada gap antara komitmen investasi di JETP dengan realisasi investasi di JETP-nya itu sendiri. Nah, kalau Mbak Tiza sendiri melihatnya bagaimana, Mbak? Mungkin gap-gap tertentu yang mungkin bisa kita jadikan concern bersama gitu. Ada beberapa gap. Yang pertama, gap antara yang dibutuhkan dengan yang dikomitmenkan. Jadi yang dibutuhkan itu sekitar kalau saya nggak salah ingat itu 90 lebih miliar dolar, ya, 97 kalau nggak salah, 97 miliar dolar untuk Indonesia mencapai target energi transition-nya. Yang dikomitmenkan oleh JETP baru 20 miliar. Jadi ada gap
yang cukup jauh di situ. Kemudian itu gap pertama. Kemudian nanti yang kita belum tahu sekarang tapi harus kita pantau ke masa depan adalah dari 20 miliar itu berapa yang digelontorkan, yang berhasil digelontorkan. Karena ini harusnya, ini kan JETP kan adalah komitmen yang jangkanya 3-5 tahun katanya. Jadi harusnya dalam waktu 5 tahun, 100% dari 20 miliar itu udah clear mau masuk ke proyek-proyek mana aja. Udah close lah istilahnya, udah deal gitu, udah financial close. Jadi di penghujung 5 tahun ini kita harus melihat bener nggak tuh 100% dari 20 miliar itu udah close. Gitu. Ataukah jangan-jangan yang berhasil di dealkan itu cuma sekian persen gitu. Kalau kayak begitu kan jadinya tidak sukses ya, maksudnya tidak 100% sukses gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau dari pendanaan JETP sendiri lebih banyak bentuknya itu masih dalam komitmen ya Mbak ya, belum yang disbursement Yeah. gitu. Oh, oke. Kalau misalnya untuk faktor-faktor yang tadi yang Mbak Tiza katakan menghambat itu kan tadi lebih ke komitmen pendanaan dan implementasi pendanaannya. Nah, itu ada faktor yang menyebabkan nggak Mbak? Dari segi timeline memang belum waktunya ya untuk belum waktunya untuk digelontorkan 100% juga. Kan deal-nya sendiri baru ditandatangani akhir 2022. Sepanjang 2023 itu membuat investment plan. Jadi Indonesia membuat investment plan dulu kan. Nah, kemarin investment plan-nya baru diluncurkan bulan November. Nah, setelah investment plan-nya itu baru bikin implementation plan gitu. Implementation plan itu baru yang berisi yang detail proyeknya mana aja, proses flow ngobrol sama financier dan proyeknya bagaimana aja, kemudian peran PT SMI di situ ya sebagai country platform dan fasilitator itu seperti apa, itu baru akan mau dirinci di dalam implementation plan. Jadi ini memang baru mau kita lihat nih 2024 beneran turun nggak tuh duitnya gitu, beneran agresif nggak tuh pihak G7 melakukan bidding untuk project pipeline yang sudah disiapkan oleh Indonesia. Nah, Mbak Tiza, kalau misalnya pool dana JETP sendiri, Mbak, itu komposisinya bagaimana ya, Mbak? Dari dana-dana yang sudah di-pool dari mungkin negara-negara IPG dan G7, dan mungkin dari skema-skema pendanaan yang berasal dari institusi lain gitu misalnya. Jadi, skemanya lebih banyak dalam bentuk loan atau bentuk grant, dan mungkin Mbak Tiza bisa menceritakan lebih banyak di situ, Mbak. Jadi tadinya kita pikir tuh bakalan clear di awal-awal banget ya. Jadi ketika tanda tangan agreement nih antara Indonesia dengan JETP, angkanya 20 miliar. Nah, kita kira waktu itu ya udah nanti tinggal diminta aja 20 miliar ini apa aja sih, grant, hibah, apa-apa gitu. Loan, hibah atau gimana. Ternyata tidak clear. Jadi yang dilakukan selama 2023 adalah keliling ke satu persatu ya, nanya duit lo tuh apa sih bentuknya gitu. Satu persatu ditanyain, baru kita kumpulkan, terus kita tabulasi ya, Indonesia lah ya, Indonesia JETP Sekretariat itu tabulasi. Kemudian baru kelihatan oh begini komposisinya, dan itu butuh waktu cukup lama ternyata. Nah, hasilnya adalah ternyata kebanyakan itu loan ya. Loan-nya itu ada 2 macam, ada yang concessional yang bunganya cukup soft, ada yang commercial yang bunganya market rate interest. Nah, hibah itu hanya sedikit sekali. Jadi dari total 20 miliar, hibahnya itu kurang dari 200 juta. Nah, Mbak Tiza, kita kan tadi sempat menyinggung juga skema pendanaan yang berupa loan dan juga grant ya untuk proyek-proyek energi terbarukan. Mungkin Mbak Tiza bisa menceritakan lebih banyak konsekuensi dari masing-masing pilihan seperti loan dan grant ini nanti untuk anggaran dan juga fiskal negara nanti akan seperti apa ya, Mbak, ke depannya? Ya, memang kan kalau yang dari sisi perbankan pasti commercial loan ya jatuh-jatuhnya ya. Nah, commercial loan itu sebenarnya malah dari sisi perbankan dia kan langsung ke project.
langsung bentuknya project finance misalnya. Jadi sebenarnya cukup wajar lah pinjaman yang seperti itu karena yang mengakses juga adalah projectnya itu sendiri. Tapi bagi yang porsi concessional loan ya, concessional loan itu bukan berarti kemudian tidak menimbulkan konsekuensi dan tidak menimbulkan sebuah biaya gitu. Karena untuk mengakses concessional loan itu biasanya si pemerintah G7-nya, G7 negara misalnya US gitu, dia menyalurkan itu lewat mana? Lewat World Bank, lewat ADB misalnya. Kemudian untuk bisa mengakses itu, World Bank butuh beberapa persyaratan, misalnya Indonesia harus ini ya, harus punya sovereign guarantee. Sovereign guarantee itu jaminan negara bahwa kalau sampai one prestasi ini tidak mengembalikan pinjamannya, maka bisa ditutup sama anggaran negara gitu. Nah, sovereign guarantee yang diminta ya setelah dihitung-hitung, kalau Indonesia mengakses seluruh concessional finance ini, Indonesia harus menyisihkan jaminan sebesar sekitar 8,4 miliar US di anggarannya Indonesia, anggaran negaranya Indonesia. Gitu misalnya. Ada juga persyaratan, ya Indonesia bisa akses concessional finance ini kalau memenuhi yang namanya single lending limit. Jadi harus pinjam segini dulu. Kalau di bawah segini nggak bisa ngakses. Jadi size dari pinjaman itu harus besar gitu untuk bisa mengakses concessional finance ini. Gitu. Kan otomatis jadinya ya harus gede dong hutangnya Indonesia gitu. Ada lagi misalnya persyaratan istilahnya ticket size ya. Ticket size itu maksudnya yang bisa mengakses pendanaan ini adalah kalau proyeknya ukurannya segini lah gitu, cukup besar. Sedangkan ya kebayangkan kalau misalnya UMKM gitu mau masuk ke situ mau minjem, bisa nggak sih bidding untuk proyek JETP? Ya mungkin nggak bisa ya karena size-nya tuh kecil, size project-nya tuh pasti kecil-kecil kan UMKM gitu. Oh oke. Nah Mbak, kalau misalnya saya kemarin baca-baca juga di Climate Finance Tracker-nya CPI. Biasanya kan kalau sebelum ada skema JETP ini sendiri kan biasanya dari negara yang baik itu memberikan loan atau grant, itu kan biasanya lewat intermediaries dulu, entah itu Multilateral Development Bank, lalu mereka menyalurkan ke KL pusat gitu, entah KL apa saja, bisa ke Bappenas atau kementerian terkait yang memang menangani isu itu. Nah, tapi kan kalau misalnya dengan JETP sendiri kan dananya akan langsung di-pool gitu ya Mbak ya. Nah, kalau menurut Mbak Tisa, dalam artian di-pool ini lebih ke tidak lewat KL terkait, tapi di-pool di satu skema pendanaan tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Tisa sendiri, yang sebenarnya lebih efektif untuk mendorong akselerasi transisi energi ini yang mana sih Mbak? Apakah sebenarnya kalau tanpa JETP pun kita bisa menggunakan skema yang sebelumnya digunakan, dalam artian lewat intermediaries Multilateral Development Bank, lalu lewat KL terkait dan ke project-project terkait gitu, atau mungkin dengan skema JETP ini bisa lebih integrate semuanya gitu? Ya, CPI memang setiap tahunnya membuat tracking ya, climate finance flow itu seperti apa. Jadi secara global dan secara lokal juga, maksudnya dalam lingkup Indonesia, kita melihat ada berapa sih pendanaan iklim setiap tahunnya, sumbernya dari mana aja, untuk sektor apa, apakah untuk energi terbarukan, apakah untuk kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Terus lewat mana, yang tadi Mbak Nia bilang intermediary itu maksudnya adalah lewat mana, apakah lewat perbankan, apakah lewat financial institution, pakai instrumen apa, apakah pinjaman, apakah ini bentuknya hibah, apakah ini bentuknya pinjaman lunak gitu, itu kita tracking semuanya, jadi kayak kelihatan aliran dananya lah gitu ya, aliran dananya. Nah itu kalau di skema pendanaan iklim khususnya untuk blended finance, memang kan penting ya, tadi kita udah bahas ada peran intermediary. Kenapa kalau blended finance perlu intermediary? Karena kan
ini kan mau mencampurkan dana publik sama dana swasta. Tentu saja tidak hanya satu sumber dana publik dan satu sumber dana swasta. Pastinya banyak sumber dana publik dan banyak sumber dana swasta yang kemudian banyak proyek gitu ya. Kemudian ada yang menghubungkan nih, ada yang ngejodohin nih mana proyek yang cocok untuk struktur blended finance antara public finance yang mana dengan private finance yang mana gitu. Nah, karena butuh skala dan butuh banyak ketersambungan, maka perlu ada intermediary. Intermediary ini bisa menjadi pool of funds. Nah, tadi Mbak Nia nanya, JETP ini apakah mendingan lewat intermediary yang udah ada, ataukah mendingan bikin pool of funds baru? Banyak yang mengira bahwa JETP membuat pool. Dia tidak membuat pool. Jadi ini merupakan suatu kesalahpahaman juga. Sebenarnya kita juga, Indonesia juga agak kerepotan dengan fakta bahwa JETP ternyata bukan pool of funds. Karena ternyata bukan satu kelompok pendanaan yang kemudian G7 tuh janjian, oke kita ngasih dana segini, persyaratannya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata nggak gitu. Ternyata si US punya persyaratannya sendiri, ada 5 biji mungkin. Jepang punya persyaratan ada 6 biji. Jerman punya persyaratan mungkin ada 4 biji. Jadi persyaratannya beda-beda. Jadi kebayangkan Indonesia kan jadinya, loh, jadi persyaratannya apa aja sih kok banyak banget dan macam-macam. Ternyata bukan pool. Jadi kalau bukan pool seperti itu, maka harus ada intermediary dong. Nah, opsi intermediary nggak banyak. Palingan PT SMI doang yang punya pengalaman menjadi intermediary. Ya. Dari pengalamannya sebagai fasilitator SDG Indonesia One Fund. Tapi menurut saya PT SMI juga menjadi terbebani nih kalau jadi intermediary. Karena nggak gampang untuk menjodohkan proyek dengan funder. Menurut saya akan lebih efisien kalau IPG, ya IPG itu maksudnya G7 countries, akan lebih efisien kalau G7 countries bergabung membuat semacam janjian, ya. Kita duitnya buat ini aja deh, buat blended aja deh. Buat blended aja, si perbankan ini butuhnya apa sih? Mereka tertarik yang mana yang mereka nggak tertarik, kita masuknya ke situ aja deh, gitu. Jadi yang kayak transmission, yang kayak pensiun dini gitu kan, yang sekarang belum ada yang tertarik tuh, menurut saya lebih efisien kalau kalau G7 bilang kita mau masuk di yang bank-bank nggak tertarik aja deh gitu. Nah, sayangnya itu belum sampai ke situ diskusinya, sudah sampai ke situ tapi belum ada komitmen yang tegas banget bahwa negara-negara G7 tuh arahnya ke situ. Gitu. Justru yang kelihatan saat ini adalah dua-duanya nih, baik si publik maupun si swasta, ngerubutin si renewable energy yang sebenarnya udah cukup mulai komersil ya. Oke, Mbak Tiza, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misalnya melihat target Indonesia yang bisa dibilang ambisius juga ya, karena kita pengen net zero emission by 2060 gitu. Kemudian kalau kita melihat kompleksitas dari realitasnya sendiri nih di pembiayaan transisi energi dan juga kompleksitas dari JETP sendiri, juga adanya gap dan komitmen pelaksanaannya nih, kalau Mbak Tiza sendiri melihatnya bagaimana? Apakah optimis atau pesimis atau kayaknya realistisnya kita ada banyak yang perlu dibenahi lagi deh gitu. Kalau Mbak Tiza melihatnya bagaimana dan mungkin harapan Mbak Tiza untuk transisi energi Indonesia ke depannya? Memang banyak yang perlu dibenahi sih, tapi kita bergerak maju terus kok. Jadi sebenarnya saya cukup happy ya dengan JETP, meskipun tadi saya sebutkan tantangannya banyak sekali dan duitnya juga nggak seberapa sebenarnya untuk dibandingkan dengan kebutuhannya. Tapi kekuatan JETP untuk mengkonsolidasi beberapa pemangku kepentingan di Indonesia ya, jadi bikin intens ngobrol antara PLN, ESDM, Kemenq, OJK, dan civil society dan perbankan ya, pada ngobrol semua kan intens nih tahun 2023. Itu benar-benar menghasilkan banyak terobosan pemikiran menurut saya. Yang tadinya
pensiun dini PLTU mungkin adalah topik yang tabu ya sebelum 2022. Tapi sekarang dibahas aja gitu, bahkan masuk ke dalam Perpres 112. Jadi menurut saya banyak progres yang sudah dialami oleh Indonesia, itu yang didorong oleh banyak hal termasuk JETP. Tapi banyak PR juga. Jadi menurut saya PR-nya adalah lebih ke mengurangi insentif untuk batubara. Karena itu yang membuat kompetisi, apapun yang kita kasih nih blended finance, kita kasih JETP, kita kasih dana insentif, kita kasih feed-in tarif. Kalau misalnya nggak bisa bersaing nih terhadap murahnya batubara bagi PLN, maka mungkin progres kita nggak akan secepat itu dalam implementasinya. Apa itu optimis ataukah pesimis? Terdengarnya gimana? Saya sih cenderung nggak pernah mau menilai ya pesimis atau optimis. Saya sih realistis aja lah gitu. Kita masih banyak PR, tapi setidaknya PR-PR itu sudah teridentifikasi. Jadi tinggal kita garap aja sebenarnya. Wah, seru sekali ya berdiskusi dengan Mbak Tiza di episode kali ini. Sayang sekali kita sudah ada di penghujung episode. Terima kasih sekali Mbak Tiza sudah menyempatkan diri untuk berbagi wawasan dengan teman-teman pendengar Tech Talk di rumah. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir acara. Lagi-lagi saya mau menekankan bahwa untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan sangat penting untuk adanya kolaborasi antar sektor publik dan swasta dan juga sektor lain. Ulangi sekali lagi ya. Oke. Tarik nafas. Ya ampun. Itunya kalau untuk mikrofonnya nggak apa-apa sebelah terlalu ke kanan. Oke nggak Mas? Secara visual. Oke kok, itu nggak menghalangi dan pas. Oke. Oke. Udah bisa ya Mas ya? Oke. Nah, seru sekali ya berdiskusi dengan Mbak Tiza di episode kali ini. Namun sayang sekali kita sudah ada di penghujung episode. Terima kasih kepada Mbak Tiza sudah menyempatkan diri untuk berbagi cerita dan juga berbagi wawasan dengan sobat-sobat pendengar Tech Talk di rumah. Juga terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah mendengarkan dan stay tune sampai akhir episode. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa transisi energi ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi antar sektor dari pemerintah, dari pihak swasta, dan juga dari masyarakat itu sendiri. Dan transisi energi tidak hanya tentang teknologi energi terbarukan, tapi juga tentang memastikan bagaimana bisa berjalan dengan adil dan mengurangi dampak yang harmful kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih, saya Azania Nurhidayah Siswadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.